Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di kanal YouTube Belajar Bahasa Inggris. Saya Sela. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan belajar tentang uncountable nouns. Nouns kata-kata benda, uncountable yang tidak bisa dihitung. Contohnya ada water, air, salt, garam, bread, roti, rice, beras atau nasi. Untuk lebih detailnya, kita simak penjelasannya ya, silakan catat di buku tulis. Sekarang tentang uncountable noun. Noun kata benda, uncountable yang tidak bisa dihitung. Jadi ada beberapa kata benda yang tidak bisa dihitung dengan angka. Karena nggak bisa dihitung dengan angka, maka bendanya selalu berbentuk tunggal. Bentuknya satu. Nggak bisa berbentuk jamak, berarti nggak bisa pakai imbuhan S, ES, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh biar makin paham. Ini ada dua tabel kiri tentang countable nouns, kata-kata benda yang bisa dihitung. Gambar pertama ada gambar key, artinya key, kunci. Misalkan saya beri contoh, kuncinya ada berapa di sini? 1, 2, 3. 3 kunci. Three keys. Karena jamak ada 3, maka pakai imbuhan S. 3 keys, 3 kunci. S-nya saya perbesar ya untuk memudahkan kalau ini bentuknya jamak, plural. Lalu kita ke contoh yang tidak bisa dihitung. Gambar pertama ada pasir, sand. Kita nggak bisa hitung 1 pasir, 2 pasir, 3 pasir. Karena nggak bisa dihitung, jadi tetap tunggal bentuknya, sand. Nggak bisa imbuhan S. Lalu contoh kedua misalkan bird, burung. Misalkan di pohon ada 10 burung, berarti 10 10 birds, pakai S karena ada lebih dari 1 burung. Contoh yang tidak bisa dihitung ada blood, darah. Darah juga berbentuk cair, jadi sesuatu yang berbentuk cair kayak darah. Contoh lagi kopi, susu. Mereka termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang 1 darah, 2 darah, 3 darah. Nggak bisa, berarti tetap blood. Kita lihat ke tabel kiri, countable nouns, kata-kata benda yang bisa dihitung. Gambar 1, key, kunci, bird, burung, eye, mata, hat, topi, house, rumah, chair, kursi. Lalu tabel bagian kanan, uncountable nouns, kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Sand, pasir, blood, darah, sugar, gula, coffee, kopi, flour, tepung, milk, susu. Lihat ke bagian kiri ada countables, bentuk-bentuk yang bisa dihitung. Gambar pertama contoh eggs, telur-telur. Karena telurnya ada 3, maka egg-nya berimbuhan S jadi eggs. Selanjutnya ada 2 biji zaitun, berarti jamak. Seharusnya olives, pakai S ya, itu saya perbaiki, harusnya pakai S. Lalu burger, ada 1, apple ada 1, tomatoes, tomat karena ada 5 buah jamak ya. Lalu banana ada 1, pisang. Fries artinya kentang goreng, karena lebih dari 1 maka jamaknya fries, bentuk tunggalnya fry. Lalu hot dog, roti sosis ada 1 ya. Lalu carrots, wortel karena ada 2 maka jamak pakai imbuhan S. Lalu watermelon, semangka ada 1 ya. Lalu lihat ke bagian kanan, uncountables, bentuk-bentuk yang tidak bisa dihitung. Contohnya ada milk, susu, salt, garam, jam, selai, rice, nasi, tea, teh, flour, tepung, sugar, gula, meat, daging, honey, madu, cheese, keju.
Meskipun uncountable noun ini bentuknya tunggal, nggak bisa dihitung pakai angka, tapi ada solusinya. Bisa dijadikan jamak dengan menggunakan container. Apa itu container? Bisa kita artikan itu semacam isian atau wadah untuk menampung sesuatu. Contoh, misalkan sebotol susu, 2 botol susu, sesendok, sepiring, sekotak, misalkan. Pakai istilah-istilah seperti itu ya. Kita ambil contoh misalkan sendok. Bahasa Inggrisnya sendok, spoon. Sesendok, se artinya satu ya. Artinya satu. Satu sendok berarti a spoon. Lalu sesendok minyak. Minyak ini kan cair, termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Sesendok, a spoon. Minyak pakai of. Minyak, oil. Lihat, karena sudah kita pakai istilah container, maka bisa menjadi jamak 2. 2 sendok minyak. 2, 2. Jamak ya, berarti spoonnya imbuhkan S. 2 spoons of oil. Ini bendanya tetap tanpa imbuhan S karena ini tidak bisa dihitung oil. Yang bisa dihitung adalah sendoknya. Makanya sendoknya aja yang berimbuhan S. Contoh lain misalkan piring, bahasa Inggrisnya plate. Sepiring, se artinya satu. Satu piring, satu a plate. Sepiring nasi. Sudah ada kata bendanya nasi. Berarti pakai kata penghubung of ya. Sepiring, a plate of nasi, rice. Lalu bisa dibentuk jamak, ada 5 piring. 5, 5 piring, plates. Karena ada jamak ya, 5 of. Rice-nya tetap, jangan pakai imbuhan apa-apa karena rice, nasi termasuk uncountable noun. Lalu ada pertanyaan, apakah countable noun, kata benda yang bisa dihitung, juga boleh memakai container? Pakai ungkapan yang tadi, sepiring, segelas, sekilo, sebotol? Jawabannya boleh ya, bisa. Saya ambil contoh. Misalkan ada sepiring apel. Ini contohnya, sepiring apel. Ada 1 piring isinya apel. Apel kan bisa dihitung ya. Lihat ada jamak. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Sepiring, a plate of apples. A plate of apples. Lihat ada 2, 1 piring, 2 piring. Ada 2 piring ya. 2, 2. Piringnya juga jamak. Plates of. Apelnya juga jamak ya kan, karena makin banyak, ada banyak. Jadi jawabannya bisa ya. Kata benda yang bisa dihitung pun boleh pakai ungkapan container tadi. Nah, kalau ini cara ngomongnya gimana? Ada 1 apel, ada 1 piring. Apakah boleh kita ucapkan sepiring apel? Sepiring, a plate of apple. Apakah boleh seperti ini? Kalau dalam bahasa Inggris mereka ngomongnya nggak begini ya. Ini kalimatnya tidak alami, tidak natural. Jadi dalam bahasa Inggris cara ngomongnya gimana? Yaitu ada sebuah apel di atas piring. Ada, bahasa Inggrisnya there is
sebuah, an, apple, apple, on, di atas piring. Nah, ini benar, yang paling benar begini. There's an apple on the plate. Ada sebuah apel di atas piring. Tentang materi ada, there is, nanti saya bahas di video berikutnya ya. Ini ada contoh tentang containers, isian-isian atau wadah. Kata bendanya ada yang bentuk bisa dihitung, ada juga yang tidak bisa dihitung ya. Saya akan beri tanda C, countable, yang bisa dihitung, dan U, uncountable, yang tidak bisa dihitung. Pertama, saya akan bahas kata bendanya dulu ya, termasuk bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Sudah saya beri tanda U dan C. Pertama, water, air, bentuknya cair, berarti tidak bisa dihitung. Kedua, chips, keripik, ada imbuhan es, berarti bisa dihitung. Lalu, pop, minuman soda, bentuknya cair ya, berarti tidak bisa dihitung. Lalu, fried chicken, ayam goreng, itu juga tidak bisa dihitung. Sekarang akan saya bacakan isiannya. A bottle, sebotol, sebotol air. A bag, sekantong, sekantong keripik. A can, sekaleng, sekaleng soda. A bucket, seember, seember ayam goreng. Ini gambar utuhnya, silakan tulis di buku tulis. Kalau mau di print juga boleh, sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Tolong cari artinya di kamus ya jika belum tahu terjemahannya. Dalam belajar bahasa asing harus rajin buka kamus untuk menambah kosakata dan biar bisa paham artinya. Saya beritahu cara mengunduh untuk link containers ini. Setelah klik link itu, lalu akan muncul layar seperti ini. Ini halaman yang pertama. Geser ke kiri akan muncul halaman yang kedua. Kita unduh yang halaman kedua saja. Jika pakai komputer, klik kanan bagian mouse, lalu ada pilihan save image, klik itu. Atau jika pakai HP, klik gambarnya dengan lama, lalu ada pilihan save image, klik itu. Lalu proses pengunduhan terjadi. Sudah selesai, lalu klik hasilnya dan muncul seperti ini. Begitu juga sama caranya untuk mengunduh link materi dan link soal. Ya, jadi klik gambarnya lebih lama, lalu ada pilihan save image, klik itu, lalu nanti proses pengunduhan terjadi dan hasilnya muncul. Ini latihan yang pertama, silakan tulis di buku tulis dan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini latihan yang kedua, saya beritahu contoh cara mengerjakannya. Sekarang yang bagian atas, what, apa, can, yang bisa you, kamu, see, lihat, in, di, the pictures, gambar-gambar. Apa yang bisa kamu lihat di gambar-gambar? Yaitu ada gambar yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, ya kan? Lalu, write down, tulislah the words, kata-kata, and then, kemudian, mark, tandai, countable nouns, kata-kata benda yang bisa dihitung, with C, dengan huruf C. And the uncountable ones, dan kata-kata benda yang tidak bisa dihitung, with U, dengan huruf U. Gambar pertama keju yaitu cheese, berarti uncountable, tidak bisa dihitung, tulis huruf U. Kita ke bagian bawah, classify, kelompokkan the words, kata-kata, from, dari, the box, kotak. Kelompokkan kata-kata dari kotak. Ada dua tabel, yang kiri countable, bisa dihitung, sedangkan tabel yang kanan uncountable, yang tidak bisa dihitung. Kita lihat kata meat, daging. Taruh di mana? Di U, ya, yang tidak bisa dihitung. Lalu kata apple, apel. Taruh di mana? Di kata yang C, yang bisa dihitung. Ini latihan yang terakhir, yang ketiga. Saya beri contoh cara mengerjakannya. Lihat ke judul quantities. Jumlah-jumlah atau kuantitas. Maksudnya adalah misalkan setoples berarti satu toples. Sebotol berarti satu botol. Itu ya maksud judulnya. Look at, lihatlah, the pictures, gambar-gambar, and write, dan tulislah the correct phrases, frasa-frasa yang benar, from the box, dari kotak. Kita lihat gambar pertama, yaitu ada jus jeruk. Kira-kira container apa yang pas untuk jus jeruk? Yaitu a carton of, sekotak jus jeruk.
Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat.